keuntungan. Nah, keuntungan secara batiniah itu terkandung dalam surat Al-Baqarah. Makanya Rasul memerintahkan kepada kita, Iqra'u surat Al-Baqarah. Ada barokah di sana bagi siapa yang mengambilnya, dan ada kerugian bagi siapa yang meninggalkannya. Bahkan dalam hadis juga dikatakan bahwa surat Al-Baqarah ini bisa mengusir sihir. Makanya kalau para ahli ruqyah itu sebagian dari ayat yang dibaca dalam meruqyah itu adalah diambil dari surat Al-Baqarah. Ya, karena dalam hadis dikatakan surat Al-Baqarah ini kalau kita baca itu bisa menjauhkan kita dari sihir. Nah, kalau sihir kita artikan sebagai tipu daya setan, ya tipu daya setan. Insya Allah dengan kita membaca surat Al-Baqarah kita akan terbebas dari tipu daya setan, akan mendapatkan barokah dan tidak akan mendapatkan kerugian. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini juga, ya baguslah kita baca Al-Baqarah. Mudah-mudahan dengan Al-Baqarah yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat bencana ataupun wabah yang sedang melanda kita ataupun melanda dunia pada umumnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sekelumit tentang fadilah dari surat Al-Baqarah. Bagi yang membawa Al-Quran bisa sambil ikut kajian, bisa juga sambil membuka Al-Qurannya, ya, biar kita menyimak bersama-sama. Ada beberapa kata kunci di dalam surat Al-Baqarah ini yang nanti satu persatu akan saya coba jelaskan dalam surat Al-Baqarah ini. Kata kunci yang pertama dalam surat Al-Baqarah adalah kata roibun. Ya, kata roibun. Karena dalam ayat kedua disebutkan zalikal kitabu la roiba. Di sini ada kata-kata roiba. Nah, kata roiba atau roibu itu dalam bahasa lainnya adalah asyakku. Ya, asyakku. Asyakku wa adamu tuma'ninah. Apa itu syak? Roib itu artinya ragu. Bahasa lainnya syakun. Ya. Arti asyakku adalah adamu tuma'ninati. Tidak adanya ketenangan atau tuma'ninah. Ya. Dalam keadaan galau, bahasa sekarangnya, itu pasti dalam kondisi tidak tuma'ninah. Coba aja lihat orang sedang galau, sedang bingung, sedang bimbang. Jalan ke situ, jalan ke sini, kadang berdiri, kadang duduk, kadang minum, kadang ngelamun, macam-macam. Itu kelihatan bahwa ekspresi seperti itu menunjukkan tidak adanya ketumakninahan. Ya, maka kata roiba itu berarti maknanya adamu tumakninah, tidak adanya ketumakninahan, tidak ada ketenangan. Beda orang yang tenang, yang tumakninah. Ya, sholat tumakninah, gerakannya tumakninah. Setiap yang dikerjakannya tumakninah. Tidak seperti orang yang sedang terburu-buru, ya, dikejar-kejar apa, ya. Takbir belum selesai sudah ruku. Ruku belum selesai sudah berdiri. Nah, itu menunjukkan tidak adanya ketumakninahan. Ya. Kemudian Imam Az-Zamakhsyari menyebutkan, qala Az-Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari menyebutkan, seseorang dalam kondisi roib, dalam kondisi ragu, maka wahia qalqun nafsi, jiwanya itu akan goncang. Jiwanya akan goncang, akan terjadi qalqun, ya, terjadi kegoncangan pada nafsi, pada jiwanya. Wattirobuha, selain kegoncangan jiwa, maka orang yang roib atau yang syak dalam keadaan ragu dan bimbang itu dalam kondisi yang tertekan. Ya. Kondisinya tertekan, kemudian jiwanya goncang. Ya, seperti sekarang orang yang diliputi dengan ketakutan dengan wabah, ya, itu jiwanya akan tertekan. Ya. Mau ngambil apa saja muncul tekanan. Wah, jangan-jangan benda yang saya pegang sudah terpapar. Ya, itu muncul tekanan atau muncul goncangan dalam jiwanya. Ya. Nah,
tentu ada sebabnya. Ya, banyak sebab yang menjadikan seseorang itu mengalami roib, seseorang itu mengalami kolkun, seseorang itu mengalami ittirobun. Itu pasti ada sebabnya. Nah, mudah-mudahan pengetahuan-pengetahuan yang kita kaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu mampu memberikan ketenangan jiwa kita, ketenangan batin kita, sehingga situasi apapun yang kita hadapi, kita tetap dalam suasana tumakninah. Itu kata kunci yang pertama, kata roibun. Artinya tidak adanya ketumakninahan. Kunci yang kedua adalah al-muttaqin. Karena di dalam ayatnya disebutkan hudalil muttaqin. Dalam ayat kedua, itu kata kunci yang kedua adalah al-muttaqin. Ya, disebutkan di sini orang yang disebut dengan muttaqin, ya, atau orang yang kita sebut dengan takwa secara bahasa, artinya apa? Ittiqa'il makruhi. Orang yang berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang dia benci. Orang yang menyelamatkan dari sesuatu yang dia benci. Itu disebut dengan orang takwa secara lughawi. Yaitu apa? Orang yang berusaha untuk menyelamatkan dari sesuatu yang dia benci. Karena kalau kebencian ada dalam hatinya, itu akan menjadi hijab. Akan menjadi penghalang. Ya, misalnya saja si A benci dengan si B. Karena dalam hatinya ada kebencian, baik salah satu dari keduanya, atau bahkan kedua-duanya sudah saling membenci, maka akan muncul hijab. Apa hijabnya? Bertemu tidak mau. Ya. Melakukan islah susah. Untuk beramal soleh susah. Itu karena ada hijab. Nah, orang yang bertakwa secara lughawi itu orang yang berusaha menghilangkan sesuatu yang dia benci. Sehingga dengan tidak ada yang dibenci itu gak ada hijab. Ya. Kalau dua orang saling mencintai itu gak ada hijab. Ketemu senang. Silaturahmi senang. Ngaji bareng senang. Ya, tapi kalau ada kebencian untuk perkara yang baik saja itu kadang-kadang susah. Ya, misalkan si Fulan sudah benci dengan Ustadz Fulan. Maka udah langsung itu telinganya nggak mau dengar. Itu karena apa? Ada makruh, ada kebencian. Nah, orang yang bertakwa secara bahasa adalah orang yang berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang dia benci. Orang yang benci pada Islam, ya pasti akan ada hijab. Mendengar kata Islam, sudah antipati. Orang yang benci kepada Rasulullah, juga akan ada hijab. Maka dikatakan sini, karena kebencian itu, taj'aluhu akan menjadikan hajizan. Adanya penghalang. Bainaka wa bainahu. Ya. Bainaka satu pihak, wa bainahu pihak yang lain. Jadi kalau dua orang saling membenci, itu akan ada hajizan, akan ada benteng, akan ada penghalang. Ya. Nah, oleh karena itu, orang yang bertakwa itu diartikan sebagai orang yang berusaha untuk menghilangkan kebencian-kebencian. Ya, tentu untuk perkara-perkara yang memang tidak layak kita benci. Ya, untuk perkara yang harus kita benci, ya harus kita benci. Tapi untuk perkara yang tidak boleh kita benci, tidak boleh muncul dalam diri kita kebencian. Ya, karena akan muncul tadi hajizan, muncul hijab bainaka wa bainahu, antara kalian dengan dia, antara seorang dan yang lainnya, itu akan muncul yang namanya hijab. Nah, ini dihilangkan. Secara lughawi, orang bertakwa akan menghilangkan itu. Dengan kata lain, fal muttaqiyu, maka orang yang bertakwa adalah huwallazi yaqiya nafsuhu mimma yadurruha. Seorang yang bertakwa adalah orang yang akan menyelamatkan dirinya dari apa yang membahayakannya. Doror, di sini ada istilah doror. Ya. Nah, seperti sekarang misalnya, ya ketika banyak himbauan untuk physical distancing atau social distancing gitu ya. Itu kan konteksnya supaya orang terbebas dari bahaya. Agar selamat dari doror. Ya. Secara bahasa berarti orang yang menghindari doror itu orang takwa. Secara bahasa ya. Kalau muttaqin secara istilahi nanti ada lagi makna syar'i yang lainnya. Ya.
Ya, dalam situasi sekarang ini, kalau kita mencoba mengikuti protokol untuk menghilangkan bahaya, ya secara bahasa berarti kita masuk dalam kategori orang bertakwa. Ya, tidak mau terjerumus dalam bahaya, maka protokol-protokol tadi seperti cuci tangan ataupun protokol ketentuan-ketentuan yang lainnya diikuti, itu berarti dia orang yang bertakwa, orang yang bertakwa. Nah, dalam konteks beragama Islam, orang yang bertakwa adalah wa huwa alladzi yattaqiyyu adaballahi bi ta'atihi. Orang yang bertakwa adalah orang yang berusaha menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang bertakwa dalam konteks beragama Islam adalah orang yang menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya bitaatihi, dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata kunci yang kedua. Yang pertama tadi roibun, yang kedua muttaqin. Nah, kemudian kata kunci yang ketiga adalah al-ghaibu. Ya, kalau kita geser ke ayat berikutnya, al-ghaibu. Ya. Apa itu al-ghaibu? Al-ghaibu ma ghoba 'anil hawasi. Sesuatu yang ghaib adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Sesuatu yang ghaib, yang hilang, yang tersembunyi dari al-hawas. Al-hawas itu panca indera. Ya. Kenapa panca indera? Ya, karena ada 5. Ghaib itu tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak tersentuh oleh kulit, tidak tercium oleh hidung, tidak terasakan oleh lidah. Itu ghaib. Tetapi sesuatu yang ghaib bukan berarti tidak ada. Udara ghaib dalam mata kita, tapi tidak ghaib dari paru-paru kita, dari kulit kita. Ya. Bau misalnya, itu ghaib dari mata kita, ghaib dari telinga kita, tapi tidak ghaib dari hidung kita. Rasa, ya, Bapak Ibu mungkin sekarang sambil nonton ini juga sambil menikmati kopi dan lain sebagainya misalnya, ya. Ya, kopi itu pahit kalau ngopinya nggak pakai gula. Pahit itu ghaib oleh mata. Pahit itu ghaib oleh telinga. Pahit itu ghaib oleh hidung. Tapi tidak ghaib oleh lidah. Ya, jadi panca indera kita itu bisa jadi yang lain tidak bekerja, tapi ada satu panca indera kita yang bekerja. Nah, ketika 5-5-nya tidak bisa bekerja, terlihat oleh mata tidak, terdengar oleh telinga juga tidak, tercium oleh hidung juga tidak, terasakan oleh kulit juga tidak, terasakan oleh lidah juga tidak ada, berarti nggak ada sama sekali dong. Belum tentu. Karena masih ada potensi lain yang ada pada diri manusia yang bisa menjangkau sesuatu yang ghaib meskipun kelima panca inderanya tidak mampu mewujudkannya. Yaitu apa? Otak kita. Ya, otak kita itu nanti bisa, akal kita bisa menjangkau sesuatu yang ghaib meskipun tadi secara langsung mata, telinga, hidung, kulit, lidah tidak bisa menjangkaunya. Ya, jadi yang namanya ghaib adalah ma ghoba 'anil hawasi. Kepada moderator nanti kalau sudah menjelang jam 9 diingatkan saja karena di depan saya tidak ada jam. Ya, biasanya kasihkan kalau bicara itu. Nanti kalau sudah mendekati jam 9 bisa diingatkan yang nanti kita teruskan dengan diskusi dan tanya jawab. Wa kullu syai'in masturun wa kullu syai'in masturin, segala sesuatu yang masturin, yang tersembunyi, yang tertutupi, fahuwa ghaibun, maka itu adalah sesuatu yang ghaib. Ya. Seperti apa? Kal jannati, seperti surga, wanar, dan neraka, itu mastur, tersembunyi. Ya. Wala ainun ro'at, wala udunun sami'at, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita,
dan sesuatu yang belum terdengar oleh telinga kita. Kita hanya mendengar ada berita surga, ada berita neraka. Kita hanya mendapatkan informasi ada kenikmatan surga, ada pedihnya neraka jahanam. Itu baru mendengar saja. Tapi seperti apa hakikat nikmatnya surga dan siksaan neraka jahanam itu ghaib. Ya, meskipun Rasulullah ketika Mi'raj itu diperlihatkan oleh malaikat neraka jahanam, diperlihatkan oleh malaikat surganya Allah Subhanahu wa taala, itu baru mendengar kita. Seperti apa hakikat surganya, seperti apa hakikat nerakanya, semuanya bagi kita sekarang ini ghaib. Ya, kal jannati wan nar wal hasr. Seperti hari di mana seluruh manusia dikumpulkan. Padang mahsyar kalau kita bilang. Wan nasru, ya. Itu disebut dengan sebutan kata ghaib. Qala ar-raghib, ar-raghib berkata, al-ghaibu ma la yaqa'a tahtal hawas. Sesuatu yang ghaib adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Ya, itu kata kunci yang ke-1 tadi ghaibun, kata kunci yang kedua adalah al-muttaqin, kata kunci yang ketiga takut, dan awal ini adalah al-muflihun. Ya, al-muflihun. Al-muflihun adalah orang-orang yang beruntung. Atau disebut dengan al-falah. Ya, kalau ada masjid namanya al-falah, itu masjid tempatnya orang yang penuh dengan keberuntungan. Ya, kemudian al-falah diartikan al-fauzu. Ya, al-fauzu. Ya. Disebut sebagai orang yang beruntung itu kan bahasa Arabnya faizun atau faizin. Makanya kalau ucapan Idul Fitri itu kan minal aidinal faizin. Nah, itu faiz, orang yang muflihun, orang yang mendapatkan kemenangan, orang yang mendapatkan keberuntungan. Wan najahu, atau orang yang mendapatkan kesuksesan. Itu namanya al-muflihun. Ya. Itu kata kunci yang keempat, ya, yang dapat di dalam surat Al-Baqarah ayat awal. Nah, ini secara lughwi makna-makna ini harus kita ketahui, ya, untuk memperkaya pengetahuan kita. Kalau sudah sering membaca surat Al-Baqarah di awal-awal, atau mungkin juga dalam kesempatan-kesempatan yang lain, artinya juga sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Nah, sekarang ada pengetahuan tambahan terkait dengan makna-makna secara lughah, secara bahasa dari kata kunci yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat awal. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada penjelasan tafsirnya, ya. Masuk dalam penjelasan tafsirnya dari surat Al-Baqarah ayat pertama, ya. Al-Baqarah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ayat pertama disebutkan dengan al-harful muqatta'ah, atau huruf-huruf yang terputus, terpotong. Jadi potongan-potongan. Jadi kita kenal ada huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, ji. Nah, itu beberapa hurufnya itu dicantumkan di awal surat. Seperti dalam surat Al-Baqarah ini, ya, diawali dengan alif, lam, mim. Itu ayat pertama. Ya. Dalam tafsir disebutkan, ibtada'at as-suratul karimatu yadkuru awsuful muttaqin. Surat Al-Baqarah itu diawali dengan menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya. Jadi beberapa ayat sebelumnya, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, itu menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Ya, tadi siapa yang muttaqin? Orang azab Allah Subhanahu wa taala. Wabtada'at as-suratu bil hurufil muqatta'ah. Awal surat Al-Baqarah dengan huruf, ya, yang diambil dari huruf hijaiyah, kemudian digabungkan seperti alif lam mim. Alif, lam,
Ya. Tetapi meskipun bunyinya alif lam mim itu sudah mewakili, ya, dalam Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi aku mengatakan huruf alif, lam, dan mim. Itu disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah, ya, wa tasdiruha fi hadhil hurufil hijaiyah yazzabu anzarul mu'adidina an hadhil Qur'an. Huruf muqatta'ah yang diambil dari huruf-huruf hijaiyah itu memiliki fungsi akan memberikan daya tarik. Yadzabu angdor, akan menarik perhatian. Ya, biasanya kalimat-kalimat yang aneh-aneh itu kan suka menarik perhatian. Ya. Atau mungkin iklan-iklan, ya, iklan-iklan yang sebentar lagi nanti Ramadan biasanya ada iklan minuman. Nah, itu sudah muncul iklan minuman itu menarik perhatian. Kenapa? Cuplikan-cuplikannya. Tapi kalau sudah diputer dari awal sampai akhir full, itu sudah nggak menarik. Akan menarik perhatian. Masyarakat semua orang Arab tertarik dengan Al-Quran. Ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Ada yang menolak. Ya, yang beriman mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kemudian bersama Rasulullah. Ada juga orang-orang yang menolak Al-Quran. Nah, ketika ada kalimat-kalimat yang menarik dari Al-Quran, itu harapannya apa? Orang-orang yang tadinya belum tahu Al-Quran atau mungkin yang menolak Al-Quran itu tetap masih memiliki daya tarik. Al-Quran dia memiliki daya tarik. Nah, salah satu fungsi dari huruf muqatta'ah adalah tadi menarik perhatian. Ya. Nah, makna atau maksud dari huruf muqatta'ah ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Artinya hanya Allah yang Maha tahu. Maksudnya hanya Allah yang Maha tahu. Hanya pendekatan mufasir menyebutkan bahwa ditempatkannya huruf muqatta'ah itu untuk menarik perhatian. Ya, nanti kita akan ketemu dengan huruf muqatta'ah yang hanya satu huruf saja. Nun. Ya. Coba kalau Bapak Ibu bikin tulisan, ya, bikin tulisan, bikin artikel, bikin buku misalnya. Nah, salah satu babnya mungkin hanya menyebutkan satu huruf saja. A, titik, bla 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 terusannya kan. Ya. Nah, ketika menempatkan A, yang Maha tahu, yang paling tahu apa maksud menempatkan huruf A, ya si penulis itu. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alif lam mim, alif lam ra, nun, ya hanya Allah yang tahu. Karena memang tidak ada penjelasannya. Para mufasir sepakat bahwa ditempatkannya huruf muqatta'ah di awal beberapa surat itu menunjukkan i'jazul Quran. Menunjukkan i'jaz, kemukjizatan dari Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Ya. Ya. Kenapa dikatakan i'jaz? Fa inna hadzal kitab mangzumun. Karena sungguhnya Alkitab ini, yakni Al-Quran yang dimaksud, itu memiliki susunan yang sangat rapi. Kalimatnya tersusun dalam bentuk yang bisa disairkan, seperti menyerupai syair. Dari segi gaya bahasanya, ya. Dibaca jiharka enak, ya kan? Al-Quran itu dibaca bayati lagunya enak, dibaca lagu sika enak, dibaca nahawan enak, dibaca hijaz enak. Karena lagu-lagu tadi itu bisa menggambarkan i'jaznya Al-Quran dari segi bahasa itu tersusun atau yang tersusun
atau yang seperti yang disairkan. Kata mangzumun itu artinya apa? Yang teratur. Ya, yang teratur seperti syair. Kalau orang bikin syair itu kan biasanya ujung kalimatnya itu dibuat sama. Kalau huruf terakhirnya A semua. Huruf terakhirnya I semua. Nah, Al-Quran ini dari segi bentuk syairnya seperti itu. Ya, coba saja kita baca surat Al-Ma'un misalnya ya. Atau yang lainnya. Itu huruf-huruf kalimat terakhirnya itu seragam. Jadi betul-betul menyerupai syair. Maka dia katakan sini, yang disebut dengan mangzumun itu adalah yang teratur, yang disairkan. Ya, kalau kita buka kamus itu, yang disebut dengan mangzumun itu seperti yang disairkan. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran dengan lantunan lagu yang enak itu seperti syair kedengarannya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Seperti syair. Ya, itu mangzumun. Ya. Mangzumun min ainin. Ya, dikatakan sini, fa inna hadzal kitaba mangzumun min ainin. Karena sungguhnya kitab ini kitab yang teratur, yang disairkan dari kalimat yang memang dipilih. Dari kalimat-kalimat pilihan. Siapa yang memilih? Yang memilih yang menurunkan Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, misalnya begini. Dalam sejarah perjalanan para nabi, ya, dalam sejarah perjalanan para nabi, nabi itu kan punya musuhnya masing-masing, punya rivalnya masing-masing. Ya, kita kenal Nabi Musa alaihissalam, itu rivalnya adalah Fir'aun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rivalnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan. Tetapi Allah tidak mencantumkan nama-nama asli dari musuh-musuh Nabi itu. Fir'aun itu bukan nama asli. Ya. Abu Lahab seperti yang disebutkan dalam surat Al-Lahab itu bukan nama asli. Jadi Allah sengaja memilih kalimat-kalimat yang tidak dikotori, ya, tidak dikotori dengan nama-nama para penjahat. Gitu. Seperti Fir'aun itu kan Ramses. Ya. Abu Lahab, dia punya nama siapa yang aslinya. Itu Al-Quran tidak dikotori dengan nama-nama orang-orang itu. Karena apa? Ainin. Jadi kalimat yang ada dalam Al-Quran itu kalimat yang dipilih. Siapa yang milih? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti bahasa skripsi itu kan bahasa ilmiah. Kalimatnya dipilih. Lebih banyak pasifnya daripada aktifnya. Makanya tidak ada kata saya, kita itu pasti menggunakan kata-kata pasif. Telah diteliti, telah diukur. Ya, tidak ada, saya mengukur itu enggak ada. Ya, itu setiap kitab itu memiliki pilihan kalimatnya masing-masing. Nah, kemudian ya tadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kalamihim, kalimat-kalimatnya. Ya, dengan sangat indah. Ya. Nah, apa yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini i'jaz? Yang menunjukkan Al-Qur'an ini i'jaz dari segi kalimat-kalimatnya yang tersusun rapi dan kalimatnya berupa kalimat pilihan. Fa'ida ajazu anil ityani bimislih. Kenapa? Orang-orang Arab dulu, mereka semua itu lemah. Tidak punya kemampuan anil ityani bimislih untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Sampai detik ini. Ya, sampai yaumil qiyamah. Nanti tidak akan ada orang yang bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran itu enggak ada. Karena memang Allah sudah patok. Fa'illam taf'alu, jika engkau tidak mampu. Walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah mampu. Jadi ila yaumil qiyamah, Al-Quran ini tidak pernah ada yang bisa menyaingi. Tidak akan ada orang yang bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Ya, ini adalah i'jaz. Ya, fa'ida ajazu, karena mereka lemah. Karena kalimat i'jaz itu kan kalimat disebut i'jaz karena apa? Karena dia melemahkan semua perkataan-perkataan yang ada. Makanya mu'jizat dalam definisi Al-Quran itu ada kata Al-Quran huwa kalamul mu'jiz. Al-Quran itu adalah perkataan yang melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan semua
kalimat-kalimat yang ada. Jadi begitu ada kalimat yang dianggap agung, dianggap luar biasa, dianggap tinggi, begitu Quran datang dengan membawa kalimat itu, kalimat yang dihadapi Al-Quran itu sudah pasti akan kalah, akan lemah. Sehingga tidak bisa, Al-Quran itu harus di atas segala perundang-undangan, di atas segala konstitusi. Kenapa? Datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan ada kalimat manapun yang dibuat oleh manusia yang mampu mengungguli Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Imam Az-Zamakhsyari menyebutkan di dalam tafsirnya, walihada kullu suratin iftataha bil hurufi. Ya. Beberapa ayat Al-Quran, beberapa surat dalam Al-Quran itu ada yang diawali dengan huruf-huruf al-muqatta'ah tadi. Ya. Nah, posisi dari huruf ini menurut Imam Az-Zamakhsyari adalah fiha al-intisaru lil Quran. Inilah yang menunjukkan keunggulan dari Al-Quran. Al-intisaru fiha al-intisaru lil Quran. Jadi huruf-huruf muqatta'ah itu menurut Imam Az-Zamakhsyari disebutkan sebagai al-intisaru lil Quran, keunggulan dari Al-Quran. Sekaligus apa? Wa bayanu i'jazihi wa azamatihi. Sekaligus menjelaskan tentang kemujizatan Al-Quran dan juga tentang keagungan Al-Quran. Ini penjelasan tentang al-huruful muqatta'ah di awal. Ada alif, ada lam, ada mim. Nah, ini banyak contohnya. Nanti kita akan temukan di dalam Al-Quran ada alif lam mim, ada alif lam mim sod, ada juga alif lam mim dalam surat Ali Imran juga disebutkan seperti itu. Ada hamim, ya, ada yang panjang itu dalam surat Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sod, itu yang panjang. Itu yang panjang dalam surat Maryam. Nah, itu disebut dengan al-huruful muqatta'ah. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ai hadzal qur'anu al-munazzilu 'alaika ya Muhammad huwa al-kitabul ladzi la yudanihu kitabun. Penjelasan sekarang ke sini. Kalau kita baca terjemahannya kan, itulah Alkitab, ya, kalau dalam terjemahannya, yang tidak mengandung atau tidak ada keraguan di dalamnya. Penjelasannya, Alkitab di sini adalah Al-Quran. Ya. Hadzal Qur'anu al-munazzilu. Al-Quran yang diturunkan alaika kepadamu, ya Muhammad. Hadza ini, huwa al-kitabul ladzi adalah kitab yang la yudanihu kitabun. Kitab yang tidak ada kitab manapun yang menyainginya. Atau dikatakan Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada tandingannya. La yudanihu kitabun. Tidak ada kitab manapun yang menandingi Al-Quran. Sebab seandainya ada tandingannya, ya sudah muncul mestinya hari ini. Banyak kitab-kitab yang seperti Al-Quran, ya. Kalau berusaha untuk mempreteli atau menghilangkan sebagian ayat, ya dulu pernah ada kasus. Atau mungkin menambahkan beberapa surat palsu, dulu pernah ada kasus, ya. Tapi yang betul-betul original gitu ya. Ini loh kitab yang saya buat untuk menyaingi Al-Quran, itu sampai sekarang tidak ada. Karena memang tidak akan mampu manusia untuk mendatangkan saingan terhadap Al-Quran. La raiba fihi, ay la syakka fi annahu min indillah. Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, annahu min indillah. Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman tafakkaru wa tadabbaru. Ya. Tetapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam faktanya tidak semua orang bisa menerima Al-Quran sebagai kitab yang datang dari Allah. Ya, tidak semua orang. Buktinya ada orang mukmin.
Mereka yang mengimani Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang-orang kafir. Mereka yang tidak mau menerima Al-Quran sebagai sebuah kebenaran. Ya, maka ada jaminan, semacam ada jaminan, siapapun di antara manusia yang tafakkaro, yang mau berpikir, watadabbaru, dan mau merenungkan dan menggali ayat Al-Quran, maka merekalah yang bisa meyakini bahwa Al-Quran itu mina indillah, dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar tumbuh rasa iman kita kepada Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Al-Qurannya mesti kita pikirkan, kita renungkan, kita pelajari, ya. Sehingga apa? Bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran atau memikirkan Al-Quran dan menggali Al-Quran, maka dia akan menyaksikan, akan mendengarkan dan sekaligus menyaksikan tentang kebenaran Al-Quran, dan dia akan mengimaninya. Dia akan mendengar Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga akan menyaksikan bahwa syahid, dia akan menyaksikan Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya media tafsir ini bisa kita gunakan sebagai ikhtiar kita untuk tafakkaro wa tadabbaro, ya, untuk berpikir dan sekaligus menggali mukjizat Al-Quran, sehingga akan bertambahlah keimanan kita, ya, akan bertambah. Kan salah satu ciri orang yang beriman itu kan apabila dibacakan Al-Quran, zadathum imana, maka dia akan bertambah imannya. Nah, ini yang bisa kita lakukan dengan kajian tafsir dan membaca Al-Quran, itu diharapkan kita akan bertambah keyakinannya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ai hadin, menjadi petunjuk lil mu'minin al muttaqina, kepada orang-orang mukmin yang bertakwa. Tadi orang yang bertakwa adalah orang yang menyelamatkan diri dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yattaquna, orang-orang yang menyelamatkan diri dari sakhtullah, dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang bertakwa adalah orang yang menyelamatkan diri dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Bimtisali awamirihi wajtinabin nawahihi, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini wasiat takwa yang setiap Jumat disampaikan oleh para khotib. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi para khotib memberikan wasiat kepada para jamaah untuk bertakwa. Biasanya penjelasannya disebutkan takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu imtisalu bi awamirihi wajtinabu an-nawah, kan biasanya begitu. Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, wa yadfa'una adzabahu, dan menghindarkan diri dari azabnya, fi ta'atihi, dengan cara taat. Jadi muttaqun itu orang yang muti'un, orang yang taat. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah. Ini perintah Allah, maka dia beriman. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wa yuqimun shalah, maka dia akan melaksanakan salat. Sebentar lagi ini Ramadan, kurang lebih sekitar 19 hari lagi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka orang yang bertakwa akan berpuasa, dia akan siam, akan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, itu yang kita harapkan bersama-sama. Ramadan datang, suasana kita sudah aman dari berbagai macam bentuk kekhawatiran, sehingga kita bisa melaksanakan amalan Ramadan sesuai dengan kondisi yang nyaman, aman, dan seterusnya. Amin. Itu orang bertakwa. Jadi dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana takwa menurut Ibnu Abbas? Qala Ibnu Abbas berkata, al-muttaquna hum, orang yang bertakwa adalah alladzina yattaquna syirk, orang yang menyelamatkan diri dari syirik, dari kemusyrikan.
ya, dari segala macam bentuk kemusyrikan yang muncul, ya. Bisa jadi ini ketika musim C19 ini juga banyak muncul kemusyrikan juga, ya, tanpa disadari, tanpa mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa memunculkan kemusyrikan. Maka Ibnu Abbas mengatakan al-muttaquna humul ladina yattaquna syirk. Ya, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menyelamatkan diri dari syirik. Wa ya'maluna bi ta'atillah, dan dia beramal sesuai atau beramal dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Ibnu Abbas terkait dengan siapakah muttaqun itu. Wa qala Al-Hasan Al-Bisri, sementara Imam Hasan Al-Bisri mengatakan ittaqu ma hurrima alaihim. Ya, beliau mengatakan orang yang bertakwa adalah bertakwalah ma, atau orang yang menyelamatkan diri dari yang dihurrima alaihim, yang diharamkan Allah atas mereka. Ya. Misalnya ketika Allah mengatakan hurrimat alaikumul khomru, khomer ditinggalkan. Hurrimat alaikumul maitatu, bangkai ditinggalkan. Hurrimat alaikumul zamu, ya, ketika darah, damu, walahmul khinzir, daging babi. Itu semua ditinggalkan. Yang diharamkan itu ditinggalkan. Itu menurut Imam Hasan Al-Bisri. Ya, ittaqu ma hurrima alaihim, bertakwa atau menyelamatkan diri dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keharaman itu akan melahirkan berbagai macam bentuk bencana. Ya, seperti sekarang kan, kalau penjelasan beberapa alim ulama atau beberapa ilmuwan itu kan menjelaskan kenapa virus itu sekarang pindah ke manusia. Ya, karena hewan-hewan yang mengandung virus dimakan manusia. Nah, maka virusnya pindah ke manusia. Padahal hewan-hewan itu diharamkan Allah untuk dimakan. Nah, ini terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang hurrima ini enggak dilaksanakan. Wa addau ma ifturido alaihim. Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepada mereka. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang difardukan Allah itu sangat banyak. Ya, sebagaimana juga yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan itu banyak. Ya, salat aja 5 waktu difardukan. Uftiridu alaihim. Ya, itu penjelasan tentang hudalil muttaqin, ya, orang yang menyelamatkan diri atau menghindarkan diri dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang difardukan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ya. Kemudian ayat berikutnya, summa bayyana ta'ala sifatu haula'il muttaqin. Kemudian Allah menjelaskan sifat orang yang bertakwa. Jadi urutannya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu akan muncul kalau ada iman. Kalau sebelumnya sudah ada keimanan. Bagaimana bisa terikat dengan Al-Qur'an kalau tidak iman pada Al-Qur'an? Bagaimana bisa terikat pada Allah kalau nggak iman kepada Allah? Jadi diawali dari keimanan dulu. Nah, imannya berarti harus dibangun. Gitu. Ya, supaya takwanya terbangun, imannya juga harus dibangun. Dibangun dulu keimanannya. Ya. Nah, setelah keimanannya terbangun, maka akan muncul ketakwaan. Ya, ini urutannya seperti itu. Jadi orang yang bertakwa sudah barang tentu dia adalah orang yang memiliki keimanan. Nah, lalu di sini disebutkan sifat-sifat orang yang bertakwanya itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, ini orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Oh, otomatis lah ya. Bertakwa berarti dia beriman kepada yang ghaib. Ai yusaddiquna bima ghaba anhum. Dia akan membenarkan apa-apa yang ghaib dari mereka. Walam tudrikhu hawasuhum minal ba'si. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera mereka. Seperti apa? Seperti al-ba'si, hari kebangkitan. Jadi ketika manusia sudah mati semua, di saat kiamat tiba lalu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaumil ba'si itu pasti ya akan terjadi. Wal jannati tadi disebutkan surga, wan nar neraka jahanam, wasirati dan juga sirat, wal hisabi dan hisab, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghitung setiap amal perbuatan manusia,
Wa khairu dzalika min kulli ma akhbaru anhu Al-Qur'an. Dan semua yang ghaib itu adalah segala yang dikabarkan Al-Qur'an kepada kita ataupun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain Al-Quran menyebutkan yang 5 ghaib, menit lagi kan. siap. Maka hadis Nabi juga banyak menyebutkan perkara-perkara yang ghaib. Jadi ini bagian dari yang harus diimani oleh orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, kemudian itu yang pertama tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Sifat orang takwa yang kedua adalah yu'addunaha alal wajhil akmal. Orang yang melaksanakan sholat, hanya kembali kepada sholat, alal wajhil akmal, ya, secara sempurna. Ya, bisurutiha, baik menyangkut syarat-syaratnya, wa arkaniha, rukun-rukunnya, wa khusyu'iha, dan kekhusyuannya, wa adabiha, termasuk adabnya. Jadi di sini disebutkan ada 4, ya. Jadi menegakkan sholat itu harus menegakkan 4 hal. Yang pertama adalah syarat sahnya sholat ditegakkan. Yang kedua, rukun-rukun sholat juga ditegakkan. Yang ketiga, kekhusyuannya juga dimunculkan. Yang kelima, adabnya. Yang keempat, adabnya. Ini kalau 4 ini dimunculkan semua, ya, surutnya, rukunnya, khusyuknya, adabnya, maka orang tersebut disebut telah wa yuqimunas shalah. Betul-betul mendirikan sholat, menegakkan sholat. Ya. Nah, nanti tentang seperti apa surut yang akmal, rukun yang akmal, khusyuk yang seperti apa, dan adab seperti apa nanti pada pembahasan khusus tentang bab sholat. Ya, ini menunjukkan bahwa wa yuqimus shalah itu harus diperhatikan, tidak sekedar menunaikan sholat, tetapi menegakkan semua hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Tadi ada 4, surutnya, arkannya, khusyuknya, dan adabnya. Qala Ibnu Abbas mengatakan, iqamatuha, yang dimaksud dengan iqamatuha, yang dimaksud dengan menegakkan sholat adalah itmamur ruku'i, menyempurnakan ruku', wasujudi, menyempurnakan sujud, wattilawati, menyempurnakan bacaannya, wal khusyu'i, dan menyempurnakan kekhusyuannya. Ini ada 4 nih. Menurut Ibnu Abbas, menegakkan itu itmamur ruku', wasujud, wattilawah, wal khusyuk. Jadi memang tantangannya banyak untuk sholat bisa sempurna itu. Ya, menyempurnakan rukuknya. Jadi ketika rukuk saja, ya, atau ketika sujud, padahal sholat itu enggak hanya rukuk sujud. Qiyamnya juga harus itmam. Ya, duduk di antara 2 sujudnya harus itmam. I'tidalnya harus itmam, ya. Itmamur ruku'i was sujudi wat tilawati, termasuk tilawah, ya, bacaan-bacaannya, baik bacaan doanya ataupun bacaan Al-Qur'an yang diwajibkannya, ya. Wal khusyuk, dan juga termasuk dalam kekhusyuan. Nah, berikutnya wa mimma razaqnahu yunfikun, ay wa minal ladzi a'tainahum minal amwali, yakni orang-orang yang kami berikan kepada mereka harta. Lalu apa? Mereka yunfikuna, mereka menginfakkan, wa yatasaddaquna, atau mensedekahkan, fi wujuhil bari wal ihsan, dalam aspek, dalam arah kebaikan dan untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan. Ya, bentuknya bisa zakat, bisa sedekah, bisa wasailun nafaqat, semua bentuk pembelanjaan harta, selama itu disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, selama itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masuk dalam kategori razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu baru sampai ayat ke-4, ya. Ayat ke-4 itu sudah disebutkan beberapa sifat orang-orang yang bertakwa. Baik, para pemirsa, itu aja dulu karena waktu sudah habis untuk pembahasan. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustaz Nur Hilal yang telah menyampaikan paparannya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tentunya di awal-awal ada sedikit gangguan pada
suara, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi khusyuk kita, semangat kita untuk terus mengikuti kajian tafsir ini. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa kajian ini terdiri dari 2 sesi. Sekarang kita menginjak pada sesi yang kedua, yaitu pertanyaan. Untuk itu kami menyitu kurang lebih 30 menit ke depan untuk sesi pertanyaan. Kami persilahkan kepada para jamaah yang sudah menyiapkan pertanyaannya, yang sudah bergabung dengan kami, yang sampai saat ini masih ada 15 yang tersambung. Untuk itu mohon mikrofonnya dinyalakan masing-masing. Sudah menyala. Silakan. Udah oke. Yang lainnya tolong biar suaranya terdengar manis. Persilakan untuk sesi pertama, 3 penanya. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Kami persilakan yang mau bertanya. Sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rektor. Nama saya Maman El Hakim. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan dalam majelis yang insya Allah berkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman di Majelis Kopi yang lagi mantau juga ikut di sini. Ini Tad, saya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz tentang Al-Baqarah 1. Di situ ada kata roiba. Roiba itu kan tidak ada keraguan. Ini kalau dikaitkan dengan Al-Quran berarti memang betul itu kita pasti menggunakan akal kita, itu dalil akli ya. Jadi ketika kita untuk menghilangkan ragu itu ya tidak ada selain kita meyakini dengan dalil akli itu bahwa Quran itu betul-betul adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian dikaitkan dengan al-mutakin. Tadi saya nggak salah dengar itu kan salah satu maknanya adalah kita itu supaya menghilangkan kebencian ya atau hal yang kita benci. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini ketika kita pastikan wabah yang begitu mendunia itu kan sebenarnya kita benci ya dengan bahayanya itu. Nah, bagaimana dikaitkan dengan kita tidak boleh ragu bahwa betulnya Al-Quran itu adalah solusinya gitu. Jadi ketika menyikapi saat ini kita harus mampu mengedepankan bahwa solusinya adalah bagaimana kita meyakini bahwa Quran itu mampu untuk menjawab kondisi yang kita hadapi saat itu saja. Ya. Oke, terima Silakan kasih. ditampung. Pada ya. Berikutnya penanya kedua, silakan. Saya tunggu, sebutkan nama. Halo, silakan. Penanya kedua. Halo, silakan. Silakan. Kami tunggu penanya kedua. Ya. Kami tunggu 30 detik. Penanya kedua. Kalau tidak, barangkali bisa langsung menjawab sambil karena kita memanfaatkan waktu. Iya. Sambil menunggu pertanyaan yang berikutnya, mohon untuk dibahas pertanyaan Ustaz Maman tentang keraguan ya, roiba dihubungkan dengan kondisi sekarang. Ya, silakan. Ya, kalau terima kasih kepada Ustaz Maman.
Yang pertama yang disebut dengan roiba di sini, kata roiba di sini itu kan la roiba, tidak ada keraguan. Tidak keraguan. Ya, la roiba tidak ada keraguan. Itu yang dimaksud dengan la roiba itu kedudukan Al-Qur'annya, bahwa Al-Qur'an itu tidak diragukan lagi datang dari Allah. Jadi ini ayat yang mengatakan la roiba itu terkait dengan posisi Al-Qur'annya. Sebab bagaimana mungkin akan menumbuhkan keyakinan kalau posisi Al-Qur'annya itu masih ada keraguan gitu ya. Sama seperti kita mendengar berita misalnya ya. Misalnya ada berita Menteri Keuangan Jerman Barat bunuh diri misalnya. Karena corona misalnya. Nah, ya misalnya gitu ya. Itu kejadiannya entah di mana jauh gitu. Nah sampai ketika kita mendengar itu kan kita belum tentu yakin bahwa berita itu benar. Ya. Nah, kalau ternyata beritanya hoax, bagaimana mungkin kita bisa meyakini berita itu benar? Jadi beritanya mesti benar dulu, baru orang bisa membenarkan. Nah, Al-Quran itu posisinya harus dibenarkan dulu. Nah, di sini Allah sudah menegaskan la roiba. Al-Qur'annya sudah la roiba, tidak ada keraguan lagi. Nah, Al-Qur'an yang sudah tidak ada keraguan saja, masih ada orang yang menolak. Apalagi kalau Qur'annya roiba. Jadi kalimat la roibanya itu menjelaskan Alkitabnya. Jadi Alkitab ini la roiba. Datang dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu yang mesti ditekankan di situ. Nah, baru orang yang mengimaninya, nah itu perkara yang lain. Gitu. Karena tidak setiap yang benar itu kadang orang juga mengimani kan. Ya buktinya banyak orang yang menolak Al-Quran. Padahal Al-Qurannya tadi sudah dijelaskan posisinya sebagai kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagaimana menumbuhkan ya, setelah Al-Qur'annya ditegaskan oleh Allah sebagai kitab yang benar. Nah, bagaimana menumbuhkan keimanan terhadap Quran yang benar itu? Nah, ini juga pekerjaan baru. Ya, pekerjaan baru. Ya. Al-Qur'an sendiri sudah menjelaskan kepada kita tadi ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina misalnya. Ya, surat Al-Baqarah 23. Jika kalian ragu dengan apa yang aku datangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faktu maka datangkanlah bimislihi. Nah, tantangan yang diberikan Allah ini sampai hari ini tidak ada yang bisa menjawab. Nah, kalau orang mau berpikir menggunakan akal sehatnya, maka dia akan mengimani Al-Quran. Tuh. Tapi kalau akal sehatnya tidak digunakan untuk memikirkan Al-Quran, ya sulit untuk mengimaninya. Gitu. Nah, untuk mengimaninya bisa pendekatan dalil akli, ya, artinya Allah mengkaruniakan akal pada kita pakai, ya. Kemudian nanti ditegaskan dengan dalil nakli, ya. Seperti yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, misalnya, ya, inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini adalah jalan yang aqwam. Nah, itu kan dalil nakli yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qurannya, bahwa Al-Quran itu adalah jalan yang sangat lurus, yang lempeng, tidak ada kebengkokan sama sekali. Nah, ini dua pendekatan. Baik pendekatan akli, kita memikirkan Al-Quran ini, ataupun juga dengan pendekatan dalil nakli. Kemudian yang kedua, pengertian mutakin adalah menghilangkan kebencian. Secara lughwi ya. Secara lughwi, mutakin itu adalah orang yang menghilangkan al-makruh, sesuatu yang dia benci. Ya, supaya tidak ada hijab, ya, supaya tidak ada hijab. Nah, benci ini kan urusannya urusan perasaan. Ya. Jadi perasaan ini muncul. Ada sesuatu yang dibenci, ada sesuatu yang disukai. Nah, persoalannya adalah kapan kita diperbolehkan membenci sesuatu dan kapan kita tidak diperbolehkan membenci sesuatu. Ya. Nah, kalau biasanya orang benci itu kepada sesuatu yang menimbulkan mudarat. Ya. Dan orang suka kalau mendatangkan maslahat. Itu manusiawi, ya. Ya, seperti sekarang sedang beredar wabah corona. Orang benci wajar, karena pada dalam pendak dia corona itu mudarat atau mafsadat. Maka wajar kalau dia benci, gitu ya.
benci kepada mafsadatnya. Ya. Kalau coronanya mendatangkan rezeki, misalnya, ya orang pasti senang, ya. Semua Masker. ya semua jualan nanti merek corona, bakso corona laku keras gitu ya. Tapi kalau sekarang ada bakso corona mungkin nggak ada yang beli gitu. Karena tadi corona dalam pandangan orang sekarang ada mafsadatnya. Ya, nah itu. Ya, jadi benci dan cinta yang mesti dibangun oleh kita itu apakah di situ ada mafsadat ataukah ada maslahat. Jangan dibalik, sesuatu yang banyak maslahat malah banyak dibenci atau sesuatu yang mafsadat malah disukai gitu. Ya, Homer mafsadat disukai, itu salah gitu ya. Jilbab maslahat tapi dibenci, itu salah gitu. Jadi memang membenci atau mencintai itu ya harus ada dasarnya, apakah maslahat ataukah ya syar'i tadi, apakah maslahat ataukah mafsadat. Jadi kalau kita membenci corona ya karena ada mafsadatnya. Ya ada mudorotnya. Sekedar kita benci karena ada mudorotnya. Ya, tapi tidak membenci yang menciptakannya. Ya, kalau itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memindahkan virus dari hewan ke manusia, ya kita nggak boleh menyalahkan sang penciptanya. Itu namanya tidak rito terhadap koto, gitu. Ya, tidak rito terhadap koto itu dosa. Tapi kalau rito terhadap koto itu berpahala. Nah, ini yang mesti ditumbuhkan dalam hati kita karena yang menyangkut masalah amal kolbu, ya amalan hati. Membenci, mencintai, menerima, tidak menerima, terpaksa, itu adalah amalan kolbu yang harus dimanage sebaik-baiknya agar kita bisa membenci perkara yang dibenci oleh Allah dan bisa mencintai perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Baman, itu penjelasan yang cukup panjang. Berarti mudah-mudahan bisa dipahami dan tentunya tidak puas. Nah, baiklah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, silakan. Bertanya. Silakan. Sebutkan nama. Aif, Jatiwangi. Ya, di mana di silakan. Bandung, di Jatiwangi. Di Bandung. Yep. Ramang. Alhamdulillah. Lagi tesis, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Mohon didoakan. amin. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Berkaitan pertanyaan yang tadi Ustaz Maman mengenai la raiba fiha. Kalau misalkan ada orang yang mengaku dia itu muslim tapi ada keraguan bahkan menolaknya, kira-kira posisi keimanan dan keislamannya seperti apa? Dan kita sebagai seorang muslim juga sikap apa yang seharusnya kita ambil? Karena saya sering lihat di sosmed itu banyak sekali sekarang komentar-komentar yang aneh gitu, yang nyeleneh. Nah, kira-kira bagaimana, Ustaz? Iya. Oke, ada lagi? Yang lain? Pernah yang lain? Satu lagi. Ini Bandung sudah ada. Ya, nampaknya masih memikirkan pertanyaan, Pak. Silakan. Iya. Sudah jawab pertanyaan dari Bandung. Ya. Baik. Kalau tadi disebutkan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, berarti Al-Quran ini tidak mengandung 1% pun kesalahan, ya, atau 0,0 sekian persen itu nggak ada kesalahannya. Ya, jadi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini 100% hak. 100% datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampuri dengan ide-ide pemikiran dari selain Allah, tidak ada. Nah, itu sudah menjamin bahwa Al-Qur'an la raiba fihi. Ya, itu dari posisi Al-Qur'annya. Nah, sekarang dari posisi sikap orang terhadap Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an yang tidak ada keraguan diragukan, itu dosa. Ya, atau sebaliknya, sesuatu yang diragukan tapi diyakini, itu juga berdosa. Ya, jadi Al-Quran ini sudah nggak ada keraguan, 100% benar. Kok diragukan? Ya berdosa yang meragukannya. Ya, karena kalau masih meragukan, berarti belum ada iman.
belum ada iman, belum sampai tasdikul jazim kalau sampai masih ada yang meragukannya. Jadi nggak boleh ada keraguan. Nah, adapun ada orang yang ragu terhadap misalnya, ya, apakah betul misalnya konsep Al-Quran ini mampu memecahkan problematika kompleks sekarang, nah ini beda lagi. Ya, misalnya beginilah. Dari segi ini ayat datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia yakin betul. Tidak ada keraguan sedikit pun. Berarti apa? Utuh keimanannya, nggak ada cacatnya. Tapi kalau saya ragu kalau hukum Islam diterapkan zaman sekarang itu betulkah mampu memecahkan semua persoalan? Nah, ini sudah keraguan yang berbeda ini. Tidak meragukan Al-Qur'annya, tapi ragu kalau diterapkan sekarang betul-betul mampu menyelesaikan, tidak gitu. Ya. Nah, tentu terhadap orang yang seperti ini tidak bisa kita vonis, oh kafir Anda karena Anda ragu Al-Quran itu solusi. Ya, tidak. Kita lihat dulu. Ya. Karena bisa jadi keraguan itu dimunculkan dari dia, dari orangnya. Karena saya pernah silaturahmi ke seorang kiai gitu ya. Ketika kita sampaikan tentang gagasan penerapan Islam itu, dia malah berkata balik begini, saya sih tidak ragu dengan Al-Quran dan Islamnya, tapi saya ragu dengan orang yang akan menerapkan. Ragu pada Al-Qurannya, tapi ragu pada orang yang mengemban Al-Qurannya. Itu dua perkara yang berbeda. Sehingga tidak bisa diponis, oh Bapak salah karena meragu. Enggak ya. Tapi kalau yang diragukannya Al-Qurannya, ya. Tapi kalau yang diragukanlah orang yang menerapkannya, ya. Nah itu tentu tidak masuk dalam kategori tadi. Nah, sehingga nanti keraguan itu bisa, atau sikap itu bisa kita rinci lagi. Misalnya, kalau keraguan terhadap kemampuan Al-Quran itu sampai pada tahap keyakinan, ya, sampai tahap i'tiqadi, bahwa hatinya mengatakan yang Al-Quran benar sih benar, tapi nggak mungkin lah bisa menyelesaikan. Nah, kalau sampai itu pada i'tiqadi, nah itu bisa masuk dalam kategori kufur, karena sudah i'tiqadnya yang meragukan Al-Quran. Tapi kalau keraguannya terhadap situasi sekarang misalkan, ya, kita sering mendengarlah bagaimana bisa menyatukan umat, menyatukan madhab aja susah. Nah ini kan kita sering mendengar nih. Jadi dia ragu dengan kondisi umat yang begitu kompleks ketika Al-Quran diterapkan gitu. Nah tentu keraguan seperti ini tidak masuk dalam kategori sampai etikodi. Ya, itu karena ketidaklengkapan wawasan bahwa sebenarnya ketika Al-Quran diterapkan itu justru akan mengakomodasi semua perbedaan-perbedaan. Tidak harus disamakan semuanya kan gitu. Selama ada rujukan-rujukan dalilnya. Nah jadi kalau sampai itikodi bisa masuk kategori kufur. Tapi kalau tidak sampai pada itikodi, hanya lihat situasi masyarakat yang tidak memungkinkan menerapkannya, ya bisa masuk kategori dolim atau masuk kategori fasik. Ya. Jadi memang seharusnya keyakinan untuk menerapkan Al-Quran ini juga harus ditopang dengan segenap potensi. Ya umatnya siap, lembaga-lembaganya siap. Sehingga ketika Al-Quran diterapkan tidak memunculkan keraguan lagi bagi siapapun yang mendambakan Quran ini diterapkan. Baik, barangkali seperti itu tanggapannya. Bagaimana Ustaz Daib? Syukran Ustaz. Ya. Apa masih ada yang mengganjal di hatimu? Cukup? Ada Ustaz, kerinduan. Kerinduan padamu. Ya, sekarang sudah terobati via Medsos. Ya. Meet Google Meeting. Orang Corona Jatiwan yang tapi bukan corona yang memisahkan kita, bukan corona. Karena jauh. Baik, berikutnya satu pertanyaan lagi. Ada waktu 10 menit lagi. Silakan. Ya, Bu. Saya mau bertanya. Siapa? Silakan sebutkan nama. Ya, nama saya Elan Jalani. Ya, dari mana? Dari Cikoni Sukahajibi. Ya, silakan siap. Lanjut.
Ya, Ustaz tadi di awal menjelaskan tentang surat Al-Baqarah terkait ada apa namanya khasiat lah gitu ya, atau apa namanya Fadilah. ya, untuk ruqyah gitu ya, mengusir syaitan seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana hukumnya gitu ya, ketika seseorang itu menjadikan ruqyah itu sebagai profesi gitu, seperti itu, atau katakanlah dengan dia melakukan gitu ya, jasa meruqyah itu dia dapat imbalan. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan ujrah itu gitu? Apakah itu termasuk kategori halal atau syubhat atau bagaimana gitu, atau dan apakah itu tidak boleh ditarif atau ditarif gitu ya. Nah, dan bagaimana yang terpenting itu apakah memang ruqyah itu bisa dijadikan profesi atau tidak boleh, seperti itu ya, mungkin itu pertanyaannya. Ya. Jelas, silakan langsung dijawab kan. Ya. Profesi ruqyah. Ujroh, terima ujroh dari ruqyah. Ya. Kita menjual ayat-ayat dengan murah, bukan? Ya, jadi kita definisikan dulu apa itu ujroh. Ya. Ujroh adalah akhdul manfaat bi'audin. Mengambil suatu manfaat dengan adanya kompensasi. Ya. Jadi mengambil manfaat dari seseorang, maka ada kompensasi. Ya, seperti dokter lah. Dokter itu kan dia punya jasa. Jasanya apa? Jasa mengobati. Karena kita memerlukan jasa dokter, maka ada kompensasi, kita memberikan bayaran pada dokter. Itu namanya ujroh. Ya. Jadi ujroh terjadi pada jasa. Ya, jasa ustadz jasa juga ya. Seperti guru. Ya, kemudian jasa dokter, pengacara, tukang batu, tukang bangunan, ya itu semua ada jasanya. Ya, tukang beca, tukang ojek, gojek, kuber, segala macam itu ada jasanya. Nah, maka setiap ada manfaat yang diambil dari jasa, maka ada kompensasinya. Nah, itu yang disebut dengan ujroh. Sekarang posisi sebagai peruqyah, tentu ada jasanya. Jasa apa? Jasa meruqyah. Jadi ada jasa meruqyahnya. Nah, karena ada jasa meruqyahnya, maka ada kompensasi. Nah, apakah kompensasi itu mau diambil atau tidak, itu urusan ke-10. Ya, adalah yang obatnya orang miskin, nggak mungkin diminta ujrohnya, ya sudah. Nah, itu urusan kesekian gitu ya. Tapi bahwa ujroh dari jasa ruqyah itu sama dengan ujroh jasa para tabib. Ya, para tabib, para dokter itu boleh mengambil ujrohnya. Ya, boleh mengambil ujrohnya. Nah, apakah ujroh itu ditetapkan ataukah terserah saja? Ya, itu teknis saja lah. Sebenarnya terserah saja kan ditetapkan juga. Cuma diterapkannya tidak tetap gitu. Ya, itu ketetapan juga gitu ya. Nah, itu silakan saja. Nah, cuma memang biasanya besar nilai kecilnya ujroh itu tergantung dari besar kecilnya manfaat. Ya, seorang dokter, lawyer, kenapa dia bisa mahal? Ya karena manfaatnya besar. Ya, tukang batu dibanding dengan arsiteknya beda. Arsiteknya mikir, bikin arsitek bangunan yang kuat. Nah, kalau tukangnya kan hanya pakai saja praktis. Ya, itu kan beda. Ya, nah itu ujroh itu besar kecilnya tergantung dari seberapa besar tenaga pikiran yang dikerahkan, gitu ya.
Nah, kalau misalnya rukyah, oh nggak capek rukyah itu, udah gratis saja, ya nggak apa-apa gitu ya. Ya, mengambil juga boleh gitu ya. Ya itu boleh. Yes. Nah, terus tapi kan rukyah pakai ayat Al-Qur'an. Ya. Rukyahnya kan Al-Qur'an, seolah-olah menjual Al-Qur'an gitu ya. Ya, tentu kita tidak melihat di sini ada istarau di ayati sama nangkulilah, tidak ada. Tidak dalam konteks menjual ayat-ayat dengan murah, tidak. Ya. Ya, tadi dalam ayat kan begitu ya. Di situ dikatakan wala yastati'uha al-batulah. Dalam hadis ini dikatakan begitu. Wala yastati'u al-batulah yakni as-sihrah. Hadis tadi mengatakan bahwa Al-Baqarah ini bisa juga disebut, bisa juga dibaca untuk menangkal sihir. Yeah. Menangkal sihir. Ya, menangkal sihir. Berarti kalau kita ambil dari hadis ini, memang ada faedah yang lain gitu. Ada faedah yang lain. Ya. Seperti tadi misalkan setan pergi, itu faedah yang lain. Bahwa surah Al-Baqarah isinya hukum-hukum syara tentang warisan segala macam, iya. Tapi ada faedah yang lainnya, itu bahwa setan pergi gitu. Nah, karena ada faedah itu, bisa digunakan untuk mengusir setan atau menangkal sihir, bisa. Ya, bisa. Ya, itu bisa dilakukan. Nah, sehingga dengan demikian peruqyah yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengobati si pasiennya sampai kemudian katakanlah terbebas dari sihir dan segala macam, ya itu sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi. Bahwa kemudian ada ujroh, ya kembali kepada definisi ujroh saja. Kalau ada manfaat yang diambil, ya ada kompensasi, berarti ujroh atau upah boleh diambil. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz Delon, mudah-mudahan tidak ragu lagi. Lanjutkan ruqyahnya. Cukup. Baiklah, para pemirsa, nampaknya waktu yang sudah disediakan sudah habis terpakai. Tapi barangkali masih ada pertanyaan dari para pemirsa yang masih penasaran dan mungkin tidak bisa dijawab saat ini. Silakan menghubungi nomor WA 0852 2436 8898. Saya ulangi 0852 2436 8898. Silakan sampaikan pertanyaan apa saja, insya Allah dijawab. Baiklah, para pemirsa, terima kasih atas perhatiannya, dan sebelum ditutup kami persilakan Pak Ustadz untuk menutupnya dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma irfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar والسيوخ والمحان ما دخل منها ومن قريتنا ومن بيتنا خاصة ومن أهلنا خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام. بسم الله الذي ما في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بك من شر الخلق برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian para pemirsa semuanya, alhamdulillah yang kecil pada malam ini perdana tayang. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillah. subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.